Halo guys, selamat datang di YouTube-nya Mera. Kali ini aku bawa konten baru yang berjudulnya adalah Ngopi, yang artinya ngobrol dan beropini bareng sama Mera. Nah, ini adalah episode pertama. Episode pertama ini aku bareng sama temanku. Boleh kenalin dulu nggak? Hai, halo followers dan subscribers Mera, teman-teman Mera. Kenalin, namaku Zalzabila. Aku dari Bandung, Indonesianya. Sekarang lagi kuliah di Berlin, di Technische Universität Berlin, jurusan Kimia Murni. Sekarang aku di semester 6, and I really like dan enjoy buat kuliah di Jerman, gitu sih. Oke, jadi karena Jalja kuliah di Jerman dan pembahasan kali ini bakal tentang tema perkuliahan, guys. Jadi aku bakal tanya-tanya ke Jalja dan mungkin nanya juga opini-opini tentang kayak gimana kuliah atau pendidikan di Indonesia. Tapi by the way guys, ini sesuai dengan pengalaman pribadi dan opini pribadi. Jadi kayak misalkan ada kekeliruan atau kesalahan apapun itu yang kurang mengenakan yang buat kalian bisa untuk beropini lagi dan berdiskusi, kayak boleh tolong kayak di kolom komentar ngasih tahu kita dengan baik atau kita berdiskusi. Jadi tolong kita saling menghindari saling menghujat atau apapun gitu. Kita mulai mungkin ya. Zelda sekarang udah semester 6 kan. Awal kuliah ke Jerman itu kayak gimana? Awalnya aku nggak langsung kuliah, pasti kalau kamu tahu mau kuliah di Jerman tuh ada namanya harus belajar bahasa Jermannya dulu, karena bahasa luar di sini atau S1 di sini nggak bisa pakai bahasa Inggris gitu kan, harus bahasa Jerman. Terus ada student collect. Nah tapi sebelum student collect dan bahasa Jerman ini aku juga apa ya itu namanya kayak kerja sosial, namanya au pair. Au pair dulu ya. Lebih ke pertukaran budaya gitu. Jadi aku tinggal sama keluarga Jerman 1 tahun untuk gimana sih kayak bisa tinggal bareng, hidup bareng, mengenal gitu budaya Jerman tuh kayak apa, terus bisa melatih ngobrol bahasa Jermannya juga gitu kan sama keluarga mereka, sama anak-anaknya gitu. Terus dan alhamdulillah keluarga ini juga baik, mereka sangat support mendukung untuk aku bisa ngobrol bahasa Jerman dengan baik gitu ya. Terus mereka juga punya anak-anak kecil 4, jadi kayak aku latihan bahasa Jerman terus gitu. Itu aku senang banget sih di situ. Menurutku itu juga apa ya, lompatan apa ya, Buat orang yang mau ke Jerman kali ya. iya, Kalau misalkan supaya kita nggak kaget, kita nggak shock, kita nggak apa ya, terlatih mentalnya gitu untuk kuliah, untuk kerja misalnya. Pokoknya abis open mau ngapain itu kalian udah siap banget dengan bahasa, dengan culture, dengan mentalnya kayak gitu. Nah, berarti salah student college-nya di Jerman gitu, pas Iya, habis au pair gitu. betul. Nah, itu pas masuknya si nilai UN, nilai rapat yang diperluin Kak, atau misalkan ada apa lagi selain sertifikat bahasa nggak sih? Iya, jadi kalau untuk student collect aku butuh waktu itu sertifikat bahasa B1 atau B2 levelnya, terus UN karena dulu aku masih ada UN ya, sekarang kayaknya udah gak ada UN deh. Jadi ijazah UN, terus sama raport yang semester 5 6 dari SMA. Kalau misalkan nilai UN-nya jelek itu kayak gimana? Dulu itu pas masih ada UN, jadi ada syaratnya, pokoknya nilai UN tuh nggak boleh di bawah 6,5, jadi minimal 6,5 yang rata-ratanya itu. Oh, 6,5 ke atas bisa kuliah di Jerman, kayak gitu sih katanya. Jadi alhamdulillah masih lolos. terus pas masuk ke student college-nya kayak ada ujian dulu sampai akhirnya keterima di student college, atau misalkan kayak oh ya udah ditranslate bahasanya si ijazah segala macamnya, terus kayak oh kamu udah bisa masuk gitu ke sini. Jadi sebelum masuk student collect itu ada ujian namanya Aufnahmeprüfung, itu ujian masuk student collect-nya. Kalau udah lulus di situ kalian bisa student collect di situ. Jadi ada ujian masuk dulu, habis itu student collect, terus ada ujian keluarnya lagi. Terus kalau misalkan kita nggak keterima di student college ini, kita nyari lagi ke yang lain atau ujian lagi tahun depan Betul. gitu. Jadi kita beneran kayak muter-muter di kota-kota mana gitu kan, ke student collect yang mana, terus kita tes di sini sana situ, yang mana yang kita mau, yang mana kita masuk, tinggal gitu di Tinggal situ kayak gitu. gitu. Oke, habis itu kayak karena mungkin buat sebagian orang kan kayak kemarin-kemarin tuh kayak sering banget juga kayak ada kalimat kuliah di Jerman gratis, kuliah di Jerman gratis. Nah terus kayak ya udah kalau lo mau kuliah di Jerman ya lo tinggal berangkat aja. Tapi ternyata nggak semudah itu kan. Kayak maksud tuh kayak oh iya gratis lo tinggal berangkat karena nggak butuh apa-apa. Tapi ternyata sebenarnya tetap kayak kita perlu segala macam, ini kayak kita perlu pinter juga nggak sih, sama ada tekad yang mau kayak seenggaknya kalau nggak pinter kita rajin dan mau juga berusaha kali ya kayak gitu, karena nggak semudah itu juga nggak. Menurut kamu mudah nggak kuliah di Jerman? Enggak sih, jujur. Oke, jadi pertama dengan wacana yang kuliah di Jerman gratis, itu aku setuju, maksudnya benar, itu relate lah ya. Cuman di balik gratisnya itu ternyata ya memang
tetap ada biaya yang dikeluarkan dan itu juga nggak sedikit. Terlebih kita juga kan tinggal di luar negeri yang biayanya tuh gede gitu lah untuk living cost gitu ya, kehidupan sehari-hari. Untuk kuliahnya pun kita juga masih keluar biaya yang lumayan ya relatif lebih rendah lah. Iya. Mungkin kira-kira 300 euro sampai 400 euro per semester 6 bulan. Beda kan sama Ya, Indo. kalau di Indo, di Indo tuh 6 juta Iya. juga sih, 6 juta 8 juta nggak Dan sih? itu rata semester? semua di manapun di perkuliahan kota-kota manapun segitu 300-400 euro satu semester. Dan si 400, misalkan 300 sampai 400 itu tuh biasanya kita sebagai mahasiswa dapat apa aja? Nah, yang pasti semua fasilitas di uni ya, belum lagi lab-labnya, belum lagi fasilitas software komputer gitu, terus kayak buku-buku misalnya perpus juga dengan semua literatur yang sangat lengkap, terus ya pokoknya fasilitas di uni sih. Sama kayak kalau nggak salah tuh kalian dapat ini kan, dapat kartu yang buat transportasi kan, betul selama satu semester. Itu enaknya juga, jadi kita bisa pakai transport semua yang ada di kota Berlin ini selama satu semester gratis. Nah, kan Zelja kimia nih, udah semester 6 lagi guys, kimia murni lagi, kan pusing ya, pasti kayak senyawa apapun gitu. Itu ada sempat kayak ingin kayak nyerah deh, gimana ya, kayaknya ini bukan deh, atau enggak kayak ada nggak suatu hal yang kayak nggak apa deh, aku suka di kimia karena ininya meskipun susah tapi aku tetap mau bertahan gitu. Oke. Jadi aku pilih kimia memang dulunya nggak pernah pikiran sih mau kuliah ini. Dulunya kayak pengen arsitek, cuman dipikir lagi, oh ternyata aku nggak mau deh kasih energi banyak buat desain karena ternyata aku nggak terlalu suka desain juga, tapi aku sedikit suka gitu. Nah, terus pas udah mau masuk kuliah ya udahlah pilih kimia karena di student collect itu juga nilai yang paling bagus gitu. Kimia aku. Jadi akhirnya ya udah kayak aku kayak suka deh kan. Terus pas udah nyemplung, aku tuh coba-coba dulu aja ya. Pas udah nyemplung masuk sini jurusan kimia, ternyata suka, apalagi pas di lab aku suka kayak main-main gitu. Oh iya guys, tapi nggak suka ujiannya, belajarnya. Kalau kalian penasaran gimana tentang kayak dunia lab kimia, nah dilihat Instagramnya Zaza. Instagram aku Zalzadila SC. Nah itu buat kan Zaza hampir tiap hari yang lab apa gimana. Nah itu ada bayar juga nggak? Karena kan setahu kadang Indonesia biaya buat praktek bayar lagi, biaya buat ini juga. Wah nggak salah sekali, itu 300-400 euro tuh udah semuanya. Sampai ngeliat tuh bahkan aku mikir, wah gila sih ini TU Berlin kayak kaya banget, Jerman kaya banget. Masa sekalinya nge-lab aja kan misalnya satu ruangan nih ya, belum lagi di satu uni tuh ada berapa puluh ruangan misalnya labnya. Terus kayak satu ruangan misalnya 20 anak satu anaknya sehari pakai bahan-bahan yang banyak banget gitu kan, alkohol, soya, base, semuanya. Terus belum lagi suntikannya, belum lagi gelas-gelasnya, belum lagi si alat-alatnya, belum lagi. Dan itu pasti mahal juga nggak sih kalau misalkan dicari kita beli sendiri gitu? Aku pernah praktikum terus kayak macam teknik pokoknya ngerusakin barang-barang aja bayarnya mahal. Kalau kita ngerusak baru kita bayar. Tapi kalau pas selesai praktikum barang-barangnya lengkap semuanya masih bagus, oke gitu, kita ya nggak bayar gitu. Tapi aku pernah sampai apa itu? Tapi aku nggak terlalu banyak sih, aku cuma 30 euro, tapi temanku ada yang sampai 80 euro itu sekali praktikum. Sedangkan kita harus praktikum setiap semester. Semester 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu semua ada praktikum lab. Kebayang gak sih? Iya. Kaya banget kan? Dan tiap privilege banget, di Indo nggak ada kayak gitu. Dan belum lagi kayak mahasiswanya kayak dari semester ini kayak banyak juga nggak sih, beratus-ratus? Iya, di internasional tuh, wah, gue nggak kebayang sih. Belum universitas lain gitu di negara lain yang dimana kan maksudnya negara Jerman ini gitu yang membayar memfasilitasi itu sih gue. Di situ sih gue suka aja kayak ini privilege yang ya salah satu privilege yang gue suka juga. Terus karena aku juga suka sains dan Jerman kan ya terkenal sains kan, kalau nggak sains ya engineer-nya gitu kan, engineering-nya. Jadi kayak aku suka banget belajar sains di sini. Ini memang negara yang tepat gitu kalau orang-orang yang suka engineering, sains, menurut aku Jerman oke banget. Gitu oke banget guys kan. Tapi mental kalian ini harus dilatih banget sama nggak sih? Bener, harus kuat banget. Gue mau cerita nih. Nah ini apa lagi? Kalau di lab tuh, wah kalian harus kuat mental karena lawannya tuh kalian sendiri sama satu asisten yang kita tuh biasanya nanya-nanya ke dia kalau minta bantuan sama dia. Nah tapi kadang itu dapat asisten tuh kan yang jodoh-jodohan, kan tuh yang nggak selin gitu loh, yang wah gue sampai
pernah debat lah, pernah dimarahin sama dia lah, pernah dikasih nilai jelek, pokoknya sampai ya udahlah gue pasrah aja gitu kan, yang penting gue udah melakukan yang terbaik. Kalau misalkan harus ngulang atau harus gimana pun ya udahlah pasrah aja dikerjain, yang penting gue bisa belajar sesuatu gitu dari STEM itu, dari percobaan itu. Dan benar gue belajar sesuatu, jadi kayak mental gue tuh beneran Dilatih banget ya. apalagi gerus banget. Apalagi guys, debat sama orang Jerman tuh bikin capek banget, karena kayak ini bukan ibu bahasa kita. Dan kadang orang Jerman tuh kalau misalkan debat bisa pakai Hochdeutsch, atau kayak mereka bisa nada suara mereka juga bisa naik, dan kita harus mau nggak mau tuh kayak kalau kita pinter ngomong kita bisa ngalahin mereka, karena mereka tuh nggak bisa dikalahin kalau ngomong. Nah, tapi cara ngalahin mereka ngomong tuh kita harus punya background lagi, apa ya, alasan yang kuat. Iya. Karena dia pasti Kritis. alasan. Iya, lu salahnya adalah ini. Terus kalau kita mau ngedebat, oke gue salah, tapi gue tuh udah ngelakuin ini yang gue bisa, ya ini. Terus dia misalnya kayak tetap masih nggak bisa, itu kayak kita nggak bisa lagi, udah susah menang. Iya bener, dan mau ngomong akhirnya kita maaf. Iya bener. Iya, Udah ngalah aja gitu. Ngalah aja. Kebanyakan juga kayaknya orang-orang Indo juga mungkin ya, kebanyakan mereka lebih milih ngalah juga dibanding nantinya kayak kita udah gimana pun kalau mereka tetap punya jawaban atau alasan untuk ngedebatin kita, ya kita bakal kalah gitu. Gitu nggak sih? Terus pertanyaannya kayak lingkungan Zal di kuliah itu kayak gimana, Zal? Kayak mungkin kan kita nggak tahu nih kayak di universitasnya ada orang Indo kah, ada orang apa kah yang ngomong bahasanya so kayak gimana. Nah, yang bikin aku pengen tanya tuh lingkungan Zelda sama orang Jermannya kayak gimana di perkuliahan. Kalau di jurusan aku kimia murni, dulunya memang kan terbilang susah juga ya di jurusan. Dulunya tuh banyak banget, sekelas kayak bisa 50 gitu ya seangkatan. Tapi sekarang udah semester 6 memang sedikit banget, mungkin di bawah 20-an gitu ya, yang seangkatan yang masih sekelas gitu. Karena memang di persimpangan jalan ada yang keluar, ada yang memang tertinggal gitu loh. Terus terus kayak ini deh, kayak Zaza ada berteman gak sama mereka, kayak mereka tipe yang kayak gimana, kayak seenggaknya di lingkupan yang Zaza alamin gitu lah. Terus yang sekarang tuh kebanyakannya orang-orang Jerman. Dulunya tuh di 50 orang itu banyak, ada dari Arab, ada dari Asia gitu kan, sama internasional gitu. Tapi sekarang udah kebanyakannya Jerman, dan beberapa Asia lah, aku sama temen aku doang. Aku kebetulan ada seangkatan sama orang Indo juga, cewek. Jadi kita berdua fight bareng dari awal sampai sekarang. Kathleen, hai. Hai Kathleen. Itu adalah satu alasan kita bisa bertahan di kelas itu, paham gak sih? Jadi mungkin buat sebagian orang kayak ada berpikir kayak, tapi kan kalian di Jerman, kalian perlu nyari orang teman-teman Jerman. Kalau misalnya kalian ketemu sama orang Indo, bahasa kalian nanti nggak naik atau apapun. Nggak semudah itu. Ya itu benar guys, nggak semudah itu. Tapi kayak lingkungannya tergantung gimana kita dapat lingkungan orang-orang Jermannya gitu loh. Kalau misalkan merekanya suka yang berbahasa basi, suka nanya, interest juga ke kita sebagai Asia, bisa jadi teman. Tertarik internasional, bisa jadi teman. Tapi kalau merekanya yang bodoh amat kayak gitu ya udah nggak bisa, karena itu kalamin juga sama Jalnya, kalamin nggak? Apalagi di kuliahan mereka tuh yang kayak ambis banget, abis itu apatis banget. Terus kayak kalau berteman tuh harus ada benefitnya, yang dimana ya dia tuh pinter banget, terus gue tuh yang nggak terlalu pinter juga. Jadi kalau misalnya kerja kelompok atau mau nanya sesuatu tuh kadang suka nggak nyambung gitu, kayak otak dia tuh udah di mana atau gue di mana. Itu kerasa banget sih. Itu orang Jerman, wah. Nah, aku penasaran kan, nggak tahu kalau di aku kan sekolah ya, terus orang-orang Jermannya tuh pada kritis banget, yang kadang kalau misalkan guru ngejelasin mereka tuh ngacungin tangan, nanya gitu kan. Dan beneran kayak mencari jawaban yang bisa memuaskan mereka. Di kuliah kayak gitu nggak? Kan banyak orang kan di kuliah juga. Itu kayak gitu juga nggak? Bener, kadang kalau misalkan itu teori nggak make sense, atau bahkan dia ngejelasinnya, profesornya ngejelasin kurang jelas, dia bisa sampai nanya berkali-kali dan bisa ngedebat juga kayak apa sih yang benarnya gitu, apa yang perfectnya gitu. Kayak dia salah bisa mengkritisi profesor, yang bahkan profesornya pun kadang harus mengalah gitu. Kadang oh yaudah nanti gue cek lagi gitu. Iya kayak gitu bisa loh. Itu beneran suatu hal yang bikin aku mungkin sama Zaza juga culture shock sama sama sistem belajarnya orang sini, karena beneran kayak orang sini tuh berani untuk ngedebat guru, berani bilang juga kayak ke guru atau mungkin kayaknya profesor mungkin kayaknya itu keliru deh, kayaknya aku nggak puas deh dengan jawabannya atau apa gitu. Mereka tuh berani kayak gitu karena beneran kayak pikirannya tuh udah kritis juga gitu dan nggak malu bertanya. Itu
itu lebih yang beneran Itu sih menurut aku memang. sistem belajarnya tuh beneran belajar gitu. Gue juga Iya. jadinya nggak mikirin nilai, nggak mikirin gue lulus kapan, yang penting gue bisa belajar sesuatu. Dari tiap semester tuh kayak dari tiap labor tuh kayak, oh oke, dari yang ini gue belajar ini. Sekarang gue belajar lebih cepat, lebih disiplin, lebih sigap gitu. Terus gue dapat materi ini meskipun yang nilai gue pas-pasan, tapi ya udahlah, terus ada yang nyangkut di gue, ada yang bisa dipakai ke depan gitu kan. Bener Terus sih. mereka juga kayak saling belajar gitu, profesor sama Iya. student. Kalau memang studennya oh bener nih ada apa ya ide bagusnya juga gitu kan, jadi Diterima profesor ya. diterima, bener, saling terbuka. Nah, tanya perbedaan yang Zaza tahu dari kuliah Indonesia sama kuliah di Jerman apa? Soalnya misalkan kayak contohnya di Jerman ada absensi segala macam, atau kan kayak waktu kita masih sekolah juga kita wajib banget di absen atau apa gitu. Nah, kuliah di Jerman kayak gimana? Nah, di Indo yang ada absensi dan ya mungkin kayak kalau misalnya mau ujian harus misalnya 90%, 98% absensi kehadiran ya. Nah, kalau di Jerman enggak, lo mau satu semester nggak pernah masuk kelas juga nggak apa-apa, lo tinggal belajar dari volume nih, dari websitenya, terus kerjain soal latihan, terus lo datang pas hari ujian doang, hari pertama lo ngeliat muka profesornya juga gitu kan, lo lulus ya udah lulus modul itu. Tapi bisa jadi kalau misalnya kita nggak di absen itu jadi kayak ini enggak sih, maksud tuh kayak agak kurang, kayak nggak ada motivasi belajar, bukan Nah, ada nggak ada motivasi ya, maksud tuh kayak tergantung, ada memang banyak teman-teman gua yang anak uni emang nggak pernah masuk karena emang dia belajar sendiri lebih cepat, lebih apa ya, masuk gitu ya kalau dia belajar sendiri, ngulik sendiri gitu. Sedangkan kalau saya masuk ke kelas tuh kayak ini kelamaan gitu kan, nggak lemes gitu. Ada juga gitu, jadi dia nggak pernah masuk kelas, tiba-tiba ujian lulus ya udah lulus. Tapi jadi emang jadinya nggak wajib aja gitu absensi. Kalau gue sih termasuk masuk yang kalau bisa masuk, kalau enggak ya udah gue belajar di rumah gitu kan. so jadi mungkin di Jerman tuh kuliahnya lebih kayak selagi lo bisa, selagi lo ngerti, selagi lo paham sama pelajarannya, mau lo datang ke kampus nggak ngapa juga terserah gitu. Yang penting nilai lo nanti bagus juga dan lo ngerti materinya, karena kan pasti yang di ujian pun juga kayak agak susah ya, dan mau nggak mau lo harus belajar gitu. Oh tapi kalau kayak gitu ada nggak kayak misalkan profesornya datang terus kelasnya kosong tuh kayak gimana dong? Mungkin nggak kosong banget, tapi kayak pernah sih 1, 2, 3 orang gitu. Terus ya udah profesornya memang menjalankan tugas dia untuk mengajarkan, karena ya kewajiban dia mengajarkan, entah anaknya ngerti atau enggak itu tanggung jawab student. Jadi kalau di Indo kan misalnya ini profesor tugas ngajar, ya udah harus bikin murid-muridnya ngerti. Nah kalau di sini enggak, profesor tanggung jawabnya adalah memberikan materi, tanggung jawab untuk bisa ngerti itu tanggung jawab student. Oh, jadi mungkin di sini di Jerman diajarin untuk kita belajar mandiri, gimana kita ngurusin suatu hal pendidikan diri kita sendiri. Karena apa yang kita ambil itu tanggung jawab diri lo sendiri gitu. Manajemennya harus bisa sendiri loh. Ya itu Lo mau lulus kapan, lo mau lulus modul apa aja nih semester ini, itu bisa. Terserah ya, nggak itu banget guys, nggak terlalu beneran kayak berarti enaknya juga nggak di sana, maksudnya tuh kayak ada enaknya juga nggak sih kayak kuliah di Jerman, meskipun ya agak susah tapi kayak nggak perlu terpaku sama absensi kan. Kadang juga mungkin di Indo kayak gue udah nggak masuk 3 kali nanti gue nggak bisa ujian, atau gue bisa misalkan di DO atau apa gitu nggak sih. Di sini nggak perlu kan, mau nggak masuk setahun juga nggak apa-apa, terserah, yang penting lo ujian lulus. Bener gitu. Bener banget. Oke guys, mungkin sekarang kita bakal ngebahas atau beropini dikit tentang perkuliahan atau pembayaran kuliah di Indonesia. Nah di Indonesia tuh ada namanya uang UKT gitu, saya tahu kan? Ya, yang dibayar per semester itu kan? Iya, pokoknya dibayar per semester. Nah kan di Jerman ini bayarnya cuma nyampe mulai dari 300 sampai 400 euro dengan fasilitas yang banyak, yang bagus, dan bisa dapat transportasi gitu selama setengah tahun. Nah di Indonesia tuh setauku per golongan itu, kalau misalkan kamu di golongan bawah bayarnya lebih sedikit, tapi kalau golongan atas dia lebih banyak. Nah di Jerman itu kayak gitu apa enggak? Enggak dong, sama rata. Semua orang mau di anak pejabat, mau di anak petugas kebersihan, semua sama 300-400 euro per semester. Dengan fasilitas yang sama gitu. Transport sama kereta kan. Nah oke. Terus aku nggak tahu apakah mungkin orang-orang yang di kelas menengah atas pas bayar UKT Indonesia yang mereka harus bayar lebih mahal kayak ngerasa keberatan atau enggak, kayak ngerasa nggak adil, itu nggak tahu. Tapi
buat aku yang porsi Jerman yang sama rata, entah lo mau kaya mau bla 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 gitu, kayak bayarnya sama rata karena itu di kampus negeri gitu loh, kayak kampus negeri yang seharusnya tuh kayak Memang pemerintah disubsidi kan, pemerintah. ya pemerintah yang ngurusin itu, kecuali kalau kampusnya swasta itu beda lagi. Kayak aku pun ngerasa menurut Jelja kayak di Indo pembayaran UKT yang digolongin kayak gitu ini nggak fair nggak? Menurut aku ini ya, gue udah terlalu pro dengan sistem kuliah di Jerman gitu ya, sama Jerman government juga. Jadi menurut aku tuh nggak masuk akal banget, nggak adil juga kan. Maksudnya ya kuliah universitas negeri harusnya tanggung jawab pemerintah gitu, kemana nih APBN dengan biaya negara gitu kan. APBN Tapi negara. kenapa jadi membebankan masyarakat gitu kan? Ada golongan bawah, menengah, depan dan atas, dan yang atas harus Bayar lebih banyak. biaya yang jadinya golongan bawah rendah gitu kan. Tapi mereka dapat fasilitas Yang sama. juga, tapi biayanya kan beda gitu ya. Iya. Itu menurut gue nggak adil sih. Terus ditambah dengan gini, dengan perbedaan Indonesia, oh kedokteran bayarnya lebih mahal. Terus kayak, oh misalkan peternakan lebih sedikit atau apa gitu. Di Jerman kayak gitu nggak sesuai dengan jurusan nggak bayarin? Oh, kalau untuk jurusan yang kecuali kedokteran itu sama. Semua jurusan engineering, science, semua. Teknik aja sama. Psikologi sama. Tapi untuk kedokteran memang beda sendiri ya. Dia ada biaya tambahan lagi karena memang ya kedokteran juga ya gitulah mahal lah. Pokoknya untuk kedokteran ada biaya sendiri lebih mahal, tapi untuk sisanya sama. Wah, di Indo sedangkan kayak semua jurusan beda-beda gitu, harga semua fakultas beda-beda gitu. Wow. Gila. Udah fakultasnya beda, ada golongan-golongan gitu juga. Gue ngerti lagi sih. Iya sih, itu beneran kayak buat kita berdua nih guys. Jujur itu adalah suatu hal yang kurang fair untuk semua mahasiswa. Dan ditambah dengan sekarang kayak kemarin kita ngedengar kasus yang UKT Indonesia tuh naik dari yang adanya sampai 500%, pokoknya naiknya nggak masuk akal. Mungkin kayak contohnya dari 4 juta jadi 14 juta gitu, itu 10 juta dong naiknya. Wow. Ini kita beropini karena kita udah di sini ya di Jerman. Mungkin kita juga nggak ngerti ya gimana keadaan Indo, tapi kalau kita bisa bilang kenapa bisa naik banget gitu tuh kayak aneh juga. Terus nggak fair banget buat masyarakat kan. Mereka pengen mendapatkan pendidikan gitu kan, mau kuliah, mau dapat kerja yang bagus, nanti kalau udah lulus gitu kan buat dapat gaji yang bagus juga untuk keluarganya mereka lagi. Tapi kalau dari kuliah aja udah dibikin susah gitu kan, belum lagi nanti kerjanya gimana. Itu iya, itu di Jerman selama Jelja dari semester 1 sampai semester 6 ada nggak kayak kenaikan yang misalkan melonjak atau yang enggak, kita selalu di angka 300 dan bahkan waktu itu pernah turun gara-gara disubsidi, dan ada juga yang memang tiket transportnya kita misah gitu sendiri, jadi biaya semesterannya di angka 200 tapi kita bayar tiketnya sendiri gitu loh. Wah, gila guys. Terus menurut Jelja kalau misalkan ya suatu contohnya Jelja harus bayar di Indonesia biaya kuliah di sekitaran 15 juta per semester misalkan, atau 10 juta per semester. Tapi dengan fasilitas yang ada dan misalkan tetap juga kayak ada living cost kayak ngekos atau apa, misalkan kalau ngerantau atau segala macam uang makan atau apa gitu, menurut Jaja itu suatu hal yang worth it nggak untuk hal tersebut? Nggak jelas. Terlebih kalau di jalan tuh bisa part time, lu bisa dapat jajan lebih. Nah ini guys, kalau di Indo nggak bisa. Dan bedanya juga kalau misalnya setauku ya, mahasiswa di Jerman itu kalau mereka summer break atau kayak liburan gitu, mereka dipakai buat part time. Dan kebanyakan juga orang Indonesia di sini mereka kuliah sambil kerja, sambil part time gitu, karena di sini kita kayak bisa nyobain segala halnya gitu loh. Karena memang diizinkan juga, dibolehin. Jadi memang student ada jam kerjanya sendiri, boleh kerja part time seminggu kayak maksimal 20 jam, dan itu legal dan kayak sangat didukung pemerintah. Jadi kita memang bisa mengeksplor diri gitu loh, bukan cuma mengeksplor diri tapi dapat duit tambahan juga. Buat jajan kan keren banget gitu. Lagi kuliah yang sambil kerja tuh keren. Udah nggak membebankan orang tua gitu. Terus ada pertanyaan lagi buatku, yang kan gara-gara kenaikan UKT yang kemarin nih, berita-berita itu yang mahalnya nyampe gila banget naiknya. Terus ada orang mungkin ada apa ya dibilangnya, pokoknya ada seseorang figur
yang mengatakan kalau pendidikan itu adalah kebutuhan tersier. Nah, menurut Shelly itu kayak gimana maksudnya? Oh enggak sih, menurut gue pendidikan tuh wajib sih. tapi kan gini loh, tapi kan Indonesia dibilang kayak pendidikannya Iya kan, yang wajib adalah pendidikan. dari SD nyampe SMA. Nah, itu yang wajib. Iya. Sekarang dia bisa jamin nggak lulus SMA anaknya dapat kerja? Itu pertanyaan nomor pertama yang harus dijawab. S1 aja masih susah dapat kerja, bener nggak? Terus kredit Benar. Karena kalau misalkan ya menurutku kalau misalkan kayak kebutuhan tersier si kuliah ini berarti yang miskin tetap bakal miskin dan mereka yang miskin pintar mereka nggak bisa berkembang. Mungkin bisa ada pilihan kan bisa lewat beasiswa atau bla 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 gitu, tapi kayak tetap juga nggak semudah itu untuk mendapatkan beasiswa. Kalian kayak tetap harus bersaing dengan banyak orang gitu loh. Itu terus yang kedua menurutku tuh kayak berarti pendidikan cukup untuk orang-orang yang mempunyai uang yang kelas menengah atas yang ya otomatis mereka bakal tetap lagi kayak tetap kaya gitu loh. Ya, mereka bisa kuliah, bisa kerja bagus gitu, bisa dapat gaji bagus, terus aja hidupnya makin bagus. Terus menurutku ya, kalau misalkan emang kuliah adalah untuk pendidikan untuk kebutuhan tersier, seharusnya pada porsi-porsi kayak pelamaran kerja atau apapun itu tuh kayak nggak ada alasan syarat pendidikan minimal S1. Iya benar. Iya nggak sih? Makanya. Karena kalau gini loh, kalau misalkan Indonesia tuh ada bilang kan, kalau misalkan pengangguran di Indonesia banyak, penyebabnya menurut Jaja apa? Ya mereka kurang kualifikasi juga kan, terlebih mereka perlu lulusan SMA misalkan, memang kurang terdidik juga gitu kan. Kalau di sini udah terkualifikasinya kan ada jurusan-jurusan juga Iya, kan, banyak gitu udah sangat-sangat maju, dual studium kan, itu kayak kuliah mau kerja. Ada yang banyak juga karena menurutku ya, menurut Zelja kuliah harus dijadiin kebutuhan wajib, sekolah wajib, nggak apa Gimana Indo apa? di Indo. Menurut aku ya, karena syarat-syarat untuk melamar pekerjaan minimal misalkan pendidikan S1, ya mau nggak mau kan harus wajib S1 gitu. Tapi kalau di Jerman menurut Zelja tersier apa wajib? Wah, mereka udah sangat memprioritaskan pendidikan, udah sampai digratiskan tempat kuliah itu dari SD. Kalian bayangin, anak SD, anak TK, SMA, SMP, kuliah di Jerman itu gratis, bahkan untuk semua orang yang datang ke sini gitu, bukan cuma untuk orang Jerman, untuk Auslander, untuk orang internasional juga semua gratis sampai kuliah. Dan sekalinya meskipun orang Jerman nggak kuliah, nggak berpendidikan, mereka tetap punya pekerjaan yang terjamin, guys. Betul. Mereka tetap bisa nginin hidup karena di Jerman kayak semuanya mendapat pekerjaan cukup mudah dibanding Indonesia karena mereka nggak nginin kayak minimal S1, minimal S2, nggak ada yang kayak gitu. Yang penting pengalaman kerja lo, yang penting kayak lo bisa kerja. Lo pasti dapat kerja dan lo bisa hidup gitu. Bener kayak gitu. Kalau di Indo, gue lihat berita ya. Masa ini miris aja gitu, dia menjadi kayak ada satu usaha mau buka cabang gitu kayak jajanan gitu lah ya, terus yang daftar nanti mau jadi petugas pegawai pekerjanya tuh kayak ratusan gitu, orang-orang fresh graduate kayak SMA juga, anak-anak muda. Gue kayak miris banget tuh, gue lulus di Jerman nggak akan cari kerja di Indo, gue bikin kerjaan di Indo. Amin. Semua yang nonton sini ya, kalau bisa bikin kerjaan, sumpah. Orang di Indo banyak banget yang cari kerja, jangan cari kerja di Indo, jangan bikin kerja di Indo. Amin. Cuma kan iya sih, jujur karena beneran yang kalimat yang kuliah adalah untuk tersier tuh itu miris banget nggak sih, kalimat miris banget yang jahat, yang pernah kayak jahat banget itu, yang nggak bisa, yang buatku mungkin sama aja ya buat kita nggak bisa diterima karena kayak berarti cuma orang-orang kaya doang yang bisa kuliah, sedangkan kayak orang-orang yang di kelas menengah sama kelas bawah mereka nggak dikasih kesempatan dong. Dengan zaman sekarang tuh kayak apa-apa buat masuk kerja yang dilihatnya pendidikan dan kampus mana gitu. Harusnya menurutku pemerintah lebih untuk fokus juga ke masalah pendidikan Indonesia nggak sih, kayak kuliah gitu loh, kayak bukan cuma cukup kayak di kuliah diwajibkan cuma nyampe SMA doang, pendidikannya yang mungkin cukup agak murah atau apa, tapi di kuliah juga harusnya lebih dipikirkan lagi nggak sih. Sama kalau misalkan emang cuman nyampe pendidikan SMA yang wajib, saran dari aku adalah sistem ketenaga kerjaan juga Indonesia coba untuk diperbaharui. Jadi kayak ya udah nggak apa-apa kalau dia lulusannya SMA atau apa, tetap mempersiapkan pekerjaan nggak sih, lapangan pekerjaan. Karena kadang juga kayak orang-orang bilang iya karena sumber daya manusia rendah. Enggak lah, manusia banyak kayak gitu,
di Indo mah berapa ratus juta. Iya, maksudnya tuh kayak Ini banyak, kualifikasi iya banyak ya. yang bilang kayak iya kan kenapa harus S1 karena sumber daya manusia Indonesia tuh rendah, dan alasan kenapa sumber daya manusia rendah itu karena ya mereka kurang atau tidak cukup mampu untuk bisa ke jenjang kuliah yang misalkan bayarnya mahal banget gitu nggak sih. Makanya sih emang yang paling penting itu pendidikan dulu, bukan cuma buat kerja aja, tapi emang pendidikan juga bikin pinter gitu kan. Kalau misalkan dia udah pinter bisa buka usaha sendiri, dia bisa buka lapangan pekerjaan sendiri, dia nggak cuma cari kerja gitu. Terus juga sih Iya, terus Jalza habis kuliah kok pulang ke Indo nih, Pak? oh belum. Aku masih pengen lanjut di sini sih, kayak butuh pengalaman lebih banyak, terutama kayak untuk mencoba kerjaan yang kayak di lab perusahaan Jerman misalkan gitu kan. Terus kalau memang ada rezekinya lanjut S2, karena mumpung pendidikan gratis ya nggak kayak ya udahlah lanjut aja gitu kan. Iya, Sekalian. tapi jujur pas yang bilang masalah biaya kuliah kan jauh banget ya guys, biaya kuliah di Jerman sebenarnya nggak kalau kalau dipikirin sama living costnya Iya sih, mahal banget ya, sama aja living cost serata. juga kita lumayan berat gitu kan. Tapi untuk aku sendiri ya pribadi, yang aku mikir, aku masih belum kuliah, tapi untuk aku pribadi sendiri, kalau aku punya uang dan kalau aku misalkan mikirin segalanya dari mempersamakan biaya kuliah di Indonesia dan di Jerman, aku bakal milih di Jerman. Karena kayak biaya kuliah di Jerman dan living cost di Jerman bisa jadi sama aja dengan biaya kita hidup di Indonesia. Iya, Paham kan? Benar. Kayak gitu. Buat aku juga 11-12 sih nggak akan terlalu jomplang itu kan bedanya. Kalau untuk dari biaya sih. Iya nggak sih, sebenarnya enggak, cuman ini yang dipermasalahin itu adalah lebih ke cukup biaya kuliahnya yang cukup mahal, yang beda jauh gitu. Tapi kalau disatuin sama living costnya ya sama aja gitu loh mahalnya. Tapi ya di sini sarannya kayak kita mendapat lebih juga kesempatan kan, lahirnya mandiri segala macamnya, terus kayak orang-orang luar ya. Dan bahkan kayak guys jujur ya, ini tuh kayak aku pernah bilang juga kayak ke temen Jermanku, kayak mereka nanya kenapa kamu nggak kuliah di Indo aja gitu. Terus aku bilang kalau misalkan di universitas yang bagus di Indonesia dan yang ternama juga, yang jurusan yang bagus, bisa jadi kayak minimal 1.000 euro gitu loh, entah itu di swasta atau di negeri, dan supaya kita dapat mudah pekerjaan. Terus kayak teman-teman Jerman tuh kayak hah gila nyampe 1.000 euro per semester. Terus kayak emang kayak gimana, emang kayak Sebagus apa sih pendidikan 1.000 euro? Itu gila banget. Bahkan itu kayak 1.000 euro udah swasta di sini bagus nggak sih? Iya. 1.000 bisa kedokteran di sini. Iya, dan masuk ke swasta di Jerman yang bagus dan mungkin yang pakai bisa bahasa Inggris yang mempermudah kita juga nggak sih? Itu buatku mungkin pendidikan di Indonesia coba untuk lebih diperhatikan ya, supaya bisa lebih terjangkau sama masyarakat kalangan menengah bawah juga. Mereka juga harus diberi pendidikan sih. Terlebih apa ya, masyarakat ini kan bergantung juga sama pemerintah gitu kan. Gimana pemerintah ngelola sistem ini supaya mereka terajak gitu, tergait si pendidikannya ke mereka gitu kan. Harusnya bisa gitu. Kenapa kayak Jerman ini ya bisa gitu ngelola dari pajaknya sampai buat sistem pendidikannya semuanya gratis, sistem sampai sistem asuransi aja ada, sistem nih orang yang nggak punya kerjaan di Jerman tuh bisa dibayar jobless, orang jobless dibayar per bulan, bayar ya. Makanya ada orang Jerman yang kayak gue nggak mau kuliah, gue nggak mau kerja, udahlah gue pengangguran aja. Tapi jangan gitu maksudnya. Kalau gitu enggak, si Jerman tuh sampai bisa kayak gitu ngelolanya. Gue nggak ngerti lagi nih, pajaknya keren banget. Daripada di Indo orang perasaan bayar pajak semua bayar ya, gede-gede juga kemana gitu kan. Wah itu urusan pemerintah. Oke, berarti harapan pendidikan atau perkuliahan di Indonesia apa yang dia pengen ya, yang seenggaknya yang dia alami di Jerman pengen kejadian di Indonesia suatu saat nanti. Kita nggak ada yang tahu gitu apa yang pengen semoga banget bisa apa ya, kuliah pendidikan negeri, pendidikan tinggi negeri itu bisa lebih terjangkau lagi sama masyarakat kalangan menengah bawah juga. Mereka juga harus diajakin nih kuliah supaya belajar pintar, terus bisa menciptakan lapangan kerja baru juga, supaya bisa lebih bersaing juga. Kalau misalkan memang kurang uninya ya udah bikin lagi gitu kan, kalau kurang tenaga profesornya ya udah cari lagi. Ya udah dilatih lagi, diasah lagi gitu kan. Mungkin buatku lebih ke kayak ya sama juga kayak jangan, kalau misalkan untuk universitas negeri tolong dipikirkan sih harga UKT-nya atau ya itunya kayak sama rata juga di antara golongan bawah golongan atas. Karena kayak untukku urusan-urusan yang kayak misalkan kalau ada orang yang tidak mampu untuk membayar ke kuliah kayak dikasih kemudahan, dan kayak itu udah harusnya urusan
pemerintah ke sana. Dibantu ya harusnya. Iya, sama mungkin kayak sistem apa ya, kayak sistem belajar di Indonesia juga kayak gimana, kayak misalkan ada banyak kan di Indonesia, oh kalau nggak datang nanti di DO yang kayak gitu tuh. Jaja setuju nggak kalau misalkan di Indonesia nggak ada yang kayak gitu? Tergantung dulu, karena kalau misalkan orang Indo pada nggak masuk kelas terus nanti nggak belajar, makin jelek Ya juga sih, kan. tapi dalam satu sisi tuh selain kampusnya, selain pemerintahnya yang perlu diinin, kayak harapan Jaja untuk kayak orang-orang Indonesia yang berkuliah kayak gimana? Seenggaknya Aku harap, yang dirasain kan beda banget ya. iya, aku harap memang perjuangan buat kuliah itu beneran untuk cari ilmunya, untuk belajar. Karena kalau di sini kayak gitu ya, kayak sampai orang tuh ngulik bisa dapat Nobel itu karena ya keinginan sendiri untuk ngulik gitu, bukan untuk kayak dapat nilai bagus, untuk bisa lulus cepat, untuk dapat kerjaan dengan gaji bagus. Ya maksudnya gaji tinggi buat apa juga gitu kan, kalau misalnya negaranya ya kayak gitu-gitu aja nggak berkembang. Kalau di sini kan, wah inovasi, ada teknologi baru ini, ada sains baru ini, penemuan ini gitu, jadinya berkembang gitu kan. Itu orang-orang anak muda yang memang pengen belajar ngulik kayak gitu kayak murni kecintaannya kepada ilmu gitu. Tapi nggak tahu juga ya kalau memang di Indo anak-anaknya memang cuma pengen dapat nilai atau Pengen apa, main-main doang, kayak kuliah cuma buat gelar itu doang. sayang Ya, juga sayang sih. banget ya guys. Jadi mungkin buat pemerintah kayak kita berharap ke pendidikannya makin diperbaiki, segalanya makin semua orang bisa mencakup untuk bisa berpendidikan tinggi di Indonesia, supaya sumber daya manusia Indonesia juga tinggi dan banyak lapangan kerja yang terjadi, atau banyak orang yang nggak penganggurannya. Dan buat orang-orang yang udah kuliah juga mungkin berharap mereka lebih rajin, lebih punya keinginan yang kuat untuk belajar, untuk mandiri, untuk ngeluarin hal apapun juga gitu kali ya kuliahnya. Oke, ada lagi Kak Zara yang mau dibilang? Wah, sudah banyak seperti kita ngobrol udah setengah jam kayaknya. Ya mungkin, tapi nggak apa-apa sih, menurut aku seru, kayak misalnya semua orang juga pantas atau worth untuk dapat pendidikan yang setara. Ya, semua untuk orang dapat semua info kita ini juga silahkan banget. Terus kayak kita mohon maaf juga kalau memang opininya agak-agak misalnya jomplang beda sama opini kalian. Ini kan opini kita ya, kita POV-nya lagi ada di Jerman, kita ngelihat pendidikan di Indonesia kayak gitu, pendidikan di Jerman kayak gini. Terus ya udah, kita mungkin kelihatannya lebih pro pendidikan di sini ya emang ini apa adanya gitu guys. Kita juga berharap di Indo juga pengen yang terbaik gitu, pengen bisa maju gitu kan, jangan makin belangsak. Dan bukan berarti kita ngajak kalian orang Indo untuk kuliah ke luar negeri dan melupakan Indonesia, enggak. Tapi kita cuma memang berharap suatu hal yang baik nanti terjadi ke pendidikan Indonesia gitu. Dan ya maafkan kalau misalkan ada kekeliruan dari aku sama Zaza, jadi kalian boleh kolom komentar dan perbaiki, atau kalau misalkan kita bisa berdiskusi juga lebih lanjut gitu. Oke guys, ya geren banget, kita sangat open terbuka. Aku punya YouTube juga, cari aja Zalzadila Syafarabi, bisa komen-komen, bisa tanya-tanya di Instagram juga, silahkan guys. Oke guys, jadi mungkin segitu aja. Semoga bermanfaat dan semoga kalian dapat pencerahan sedikit dan dapat informasi yang lebih bermanfaat. Oke guys, bye bye. Terima kasih.